Setelah Wang Ling mendapatkan manik kultivator kekuasaan dari Zhao Yi dan Sun Tai sebagai budaknya, kemudian Ting Er menjadikan jiwa Zhao Yi sebagai jiwa pedang surgawi hujan dan orang suci surgawi selama 10.000 tahun sebagai tanda kebaikannya. Ting Er memandangi Qihu dan Sun Tai dengan dingin sebelum tatapannya jatuh pada Wang Ling dengan kehati-hatian. Ting Er dengan lembut melambaikan tangannya dan pagoda surgawi terbang ke arah Wang Ling. Cahaya keemasan di tangan Ting Er berubah menjadi seekor naga emas raksasa, kemudian membawanya pergi melalui kekosongan. Pada saat yang sama, setiap kultivator di fragmen alam surgawi merasakan kemunculan pedang surgawi hujan. Saat ini di fragmen paling pusat dan barat laut dari alam surgawi, dua kultivator segera bertindak untuk mendapatkan pedang surgawi hujan. Sementara itu Wang Ling, Qihu dan Sun Tai, fragmen yang mereka pijak telah mulai runtuh ditelan oleh kekosongan setelah kepergian Ting Er. Wang Ling segera memerintahkan Qihu mengeluarkan kompas bintang. Qihu langsung mengeluarkan kompas bintang dan keduanya melompat bersamaan. Meski rusak parah, Qihu masih mengendalikan kompas bintang untuk pergi ke sudut timur. Setelah mereka berdua berada di dalam kehampaan, Sun Tai muncul dan mengatakan pada Wang Ling, kekosongan sangat berbahaya dan kompas ini terlalu rusak untuk bergerak sangat jauh. Jika Wang Ling setuju melepaskan segel budak, dia berjanji akan mengantar Wang Ling dengan aman ke Suzaku. Jika Wang Ling setuju, Sun Tai akan memberikan dua boneka di tingkat formasi jiwa dan juga metode kultivasi. Selain itu, pil obat dan obat-obatan surgawi. Wang Ling memandangi Sun Tai dan berkata, "Dengan kultivasi senior, kamu tentu saja tidak akan setuju untuk menjadi budak seseorang. Tapi aku tidak tahu cara melepaskan segel, bahkan jika aku bisa, aku tidak akan segera melepaskannya." Sun Tai sangat marah mendengarnya dan tidak akan sudi menjadikan Wang Ling sebagai tuannya. Dia juga memberitahu Wang Ling punya 4 jiwa di dalam peti matinya. Sekalipun jiwa di tubuhnya hancur, tetapi jiwa keempatnya dapat membunuh Wang Ling. Wang Ling hanya tersenyum di hadapan ancaman ini dan menyadari di balik perkataannya. Sun Tai memuji kepintaran Wang Ling. Dia secara alami akan mencari metode untuk memecahkan segel budaknya. Tetapi sebelum itu, Sun Tai akan mengurung Wang Ling di suatu tempat agar bisa bersantai. Ketika segelnya terlepas, Sun Tai bersumpah akan memberikan Wang Ling kompensasi. Wang Ling bertanya, "Sun Tai, aku bertanya-tanya, jika aku mati, apakah jiwa ketigamu akan terpengaruh? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati." Sun Tai mencibir saat tangan raksasa muncul dan akan menangkap Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan pagoda surgawi. Cahaya domain menggila di tingkat kekuasaan menyebar. Tangan raksasa langsung hancur dan Sun Tai muntah darah. Wang Ling memberitahu Sun Tai domain di pagoda tidak memiliki efek berbahaya bagi seseorang, namun berbahaya baginya. Ini adalah sesuatu yang Zhao Yi rahasiakan untuk melawannya. Wajah Sun Tai menjadi suram mendengarnya. Wang Ling melangkah maju dan berkata bahwa dia mengetahui tentang sakte mayat. Dia tahu peti mati milik Sun Tai tidak dapat menampung jiwa keempatnya. Wajah Sun Tai sangat jelek, suaranya serak ketika dia berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Wang Ling tertawa ketika dia menatap Sun Tai. "Sun Tai, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani mencoba? Dengan kultivasi senior Zhao Yi, apakah kamu berpikir dia akan meninggalkan bencana padamu? Dengan hanya satu pikiran, kamu pasti akan mati. Jika kamu memiliki jiwa keempat, senior Zhao Yi sudah mempertimbangkannya. Tingkat kultivasimu tidak mudah diperoleh. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi melihat kamu ingin memberontak, maka harus mati." Wang Ling memegang pagoda di tangannya berjalan menuju Sun Tai, memberitahunya rahasia tersembunyi saat Ting Er melemparkan pagoda.
Sun Tai sudah kehilangan kepercayaan dirinya setelah mendengar perkataan Wang Ling. Dia bingung rahasia tersembunyi apa itu. Ekspresinya ketakutan mundur saat Wang Ling maju. Sun Tai akhirnya hanya ketakutan dan melarikan diri sembari mengancam Wang Ling jika menghancurkan jiwa ketiganya akan mati. Wang Ling melihat Sun Tai pergi, dia menjadi lega. Bahkan jika Sun Tai memiliki jiwa keempat, Wang Ling dapat menebak jika jiwa ketiganya mati, tingkat kultivasinya akan turun drastis, bahkan mungkin meninggalkan luka yang tersembunyi. Namun jika Wang Ling menghancurkan jiwa keempat Sun Tai, maka dia bisa menganggapnya sebagai budaknya. Jihu memperingatkan Wang Ling agar berhati-hati di masa depan karena Sun Tai adalah sesepuh sakte mayat. Wang Ling tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir, jika bukan karena senior Zhao Yi memberitahuku akan ada gunanya menjaga dia tetap hidup. Aku sudah membunuhnya dan menggunakan pagoda ini untuk menyegel jiwa keempatnya. Tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri dari nasibnya." Wang Ling mengatakan ini sebenarnya mengetahui jika Sun Tai pergi, dia akan menggunakan indera ilahinya untuk memata-matai mereka. Jihu kaget mendengarnya sebelum fokus mengendalikan kompas bintang dan mereka menghilang. Tidak lama setelah itu, Sun Tai muncul. Dia menatap ke arah Wang Ling menghilang dengan ekspresi gelisah. "Meskipun aku tidak percaya semua yang dikatakan junior ini, 80% seharusnya benar. Bagaimana kultivator formasi jiwa tahap awal akan begitu tenang di depanku? Aku bertanya-tanya mengapa dia tidak mau menghancurkan jiwa ketigaku. Sepertinya Zhao Yi sudah menyampaikan pesan padanya. Sekarang aku hanya perlu mencari tahu apa yang ingin dia gunakan untukku." Sun Tai merenung sebentar dan terbang maju. Ekspresi frustasi memikirkan masalahnya ini. Dia tidak mungkin membunuh atau menjebak Wang Ling. Jika memaksa dan jiwa ketiganya hancur, tingkat kultivasinya tidak hanya turun tapi umurnya juga akan berkurang. Di sisi lain, kompas bintang sudah tidak bisa bergerak lagi. Wang Ling bertanya apakah masih punya satu kompas bintang. Jihu menjawab hanya punya satu. Ketika pulang nanti akan dimarahi dan dihukum karena merusak kompas satu-satunya. Dikarenakan telah melalui hidup dan mati bersama walaupun tidak kenal lama, Wang Ling memberitahu Jihu bahwa dia memiliki cara untuk memperbaiki kompas bintang. Jihu secara alami sangat terkejut mendengarnya dan menyadari tidak ada yang gratis. Wang Ling menggelengkan kepalanya. Bahan untuk memperbaiki kompas bintang terlalu berharga dan juga membutuhkan energi spiritual yang besar. Jika aku memperbaiki kompas bintang ini, itu harus menjadi milikku. Aku harap saudara Jihu dapat mengerti. Namun Jihu tidak bisa melakukan itu karena ini adalah harta yang penting bagi keluarganya. Tapi Wang Ling sangat murah hati. Dia masih bersedia memperbaikinya sebagai tanda pertemanan. Tapi dengan syarat Wang Ling akan meminjamnya di masa depan. Jihu sangat senang dan setuju. Dia juga akan menjadi teman baik bagi Wang Ling yang akan bermanfaat bagi klannya nanti. Setelah itu Wang Ling mulai memperbaiki kompas bintang. Sementara Jihu disuruh berjaga dan jiwa pengembara juga mengelilinginya. Wang Ling mengeluarkan batu emas ungu dan mulai memurnikannya menjadi cairan emas. Kemudian cairan emas digabungkan dengan kompas bintang. Lalu tangannya dengan cepat membentuk segel dari ingatan dewa kuno untuk dengan cepat memperbaikinya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak simbol pada kompas mulai menyala dengan cepat. Sun Tai mengamati mereka dari jauh. Dia berada di luar jangkauan deteksi mereka. Sun Tai sungguh tidak menyangka Wang Ling tahu cara memperbaiki kompas bintang. Dia berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Wang Ling. Tapi segel budak terlalu kuat dan akan sangat beresiko.
Beberapa hari kemudian, kompas bintang bersinar cerah. Cihu bertanya apakah sudah selesai diperbaiki. Wang Ling menjawab masih kekurangan bahan, jadi dia hanya bisa melakukan perbaikan kecil. Selain itu, sudut yang hilang akan membutuhkan jenis materi lain, tetapi menggunakannya harus baik-baik saja untuk saat ini. Cihu senang mendengarnya, dan mereka mulai perjalanan kembali. Saat ini, kompas bintang berisi indera ilahi Wang Ling, dan itu seperti menyatu dengannya, sehingga Cihu dapat beristirahat dan berkultivasi. Kecepatan kompas bintang juga lebih cepat dari sebelumnya. Di lokasi tertentu di salah satu dari berbagai fragmen langit, rumput hijau yang menutupi tanah dan gunung-gunung yang mengambang. Tiba-tiba retakan ruang terbuka. Ting Er keluar dengan naga emas yang melepaskan gelombang energi pedang dan Zhao Yi. Ting Er berkata, "Jika alam surgawi masih utuh, yang harus kulakukan hanyalah melemparmu ke kolam pemurnian surgawi untuk membantumu pulih. Namun sekarang setelah itu hilang, hanya satu pedang surgawi hujan terlalu lambat." Zhao Yi khawatir dan bertanya kenapa Ting Er melakukan semua ini. Kekuatan spiritual surgawi yang telah dikumpulkan akan terbuang. Ting Er berkata, "Kamu adalah seseorang kaisar surgawi yang dimahkotai olehku, King Feng. Jika aku menolak membiarkanmu mati, kamu tidak bisa mati. Aku juga tidak dipanggil Ting Er." Mendengarnya, ekspresi Zhao Yi menjadi frustasi. Melihat suasana hatinya sedih, Ting Er mengatakan sangat menyukai nama ini. Kegembiraan langsung terpancar di mata Zhao Yi. Kemudian Ting Er menekan tangannya ke fragmen surgawi di bawahnya dan melafalkan beberapa nyanyian. Tiba-tiba tanah mulai bergetar dan banyak retakan muncul. Setelah itu pedang surgawi hujan kedua muncul. Pada saat ini jauh di kehampaan, sesepuh sakti pedang Doluo duduk di atas naga membuka matanya. Dia bernama Ling Tianhao, berada di tahap akhir nirwana Klesher. Ling Tianhao mengatakan pedang surgawi hujan ada 5, 1 hancur, jadi 4 yang tersisa. Tapi dia tidak tahu apakah itu bisa membangkitkan niat pedang. Sementara itu, Ting Er memerintahkan semua roh pedang berkumpul. Begitu perintah itu keluar, pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari seluruh penjuru fragmen alam surgawi, menyebabkan bumi bergetar dan retakan ruang bermunculan di mana-mana sebagai jalur arus pedang surgawi. Saat ini banyak orang mengikuti arah pedang berkumpul, tak terkecuali Wang Ling dan Cihu. Jika seseorang memaksa mengambilnya, dia akan mati. Tapi tidak semua orang bisa mengikuti kecepatan pedang surgawi yang terbawa arus. Berbeda dengan Wang Ling dan Cihu dengan kerjasama yang baik, mereka dapat mengumpulkan 37 pedang surgawi. Setelah itu seseorang kultivator di tahap formasi jiwa tahap akhir muncul. Dia bernama Tian Mozi. Tian Mozi cukup ramah dan meminta tumpangan. Namun akhirnya Cihu mengetes kekuatannya dulu. Tian Mozi secara alami menerimanya. Dia langsung membentuk avatar pedang raksasa yang diisi domain pembunuh, menebas ke arah Cihu. Cihu terkejut langsung berubah menjadi avatar raksasa dan mengeluarkan kapak besar. Saat dua kekuatan bertabrakan, ledakan besar terjadi dan Cihu langsung muntah darah. Wang Ling dan Cihu akhirnya melarikan diri sembari mengikuti arus pedang surgawi memasuki suatu fragmen. Mereka langsung dikejutkan dengan pedang surgawi berkumpul. Secara bertahap menjadi naga emas sampai 3 ekor. Zhao Yi yang khawatir meminta Ting Er menghentikan tindakannya. Namun Ting Er berkata itu tidak cukup. Tunggu sebentar dan pedang surgawi hujan keempat akan terbentuk. Begitu dia selesai berbicara, pedang surgawi mulai berbentuk naga keempat. Semakin banyak pedang surgawi datang, kecepatan pembentukan pedang itu meningkat. Tepat pada saat ini, raungan yang kuat tiba-tiba datang dari timur. Ling Tianhao menaiki naga muncul dan memberikan tekanan luar biasa.
Wang Lin dan Cihu langsung batuk darah menerima tekanan luar biasa ini. Tidak hanya mereka berdua, tetapi banyak kultivator batu darah dengan ekspresi dipenuhi teror dan segera mundur. Singkat cerita, Ting Er membuat naga Ling Tianhao ketakutan dan menundukkan kepalanya meminta hukuman. Bahkan Ling Tianhao juga ketakutan dan akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya menghadapi Ting Er. Namun setelah beberapa pertukaran, Ting Er terluka karena energi spiritual surgawi yang telah diisi selama 2000 tahun hampir semuanya habis. Ting Er mulai melemah dan aura kematian di tubuhnya telah terpancar kuat. Zhao Yi dipenuhi kekhawatiran memintanya untuk dikeluarkan. Namun Ting Er menolak karena roh keempat pedang surgawi belum terbentuk. Jika bukan karena fakta Ting Er membutuhkan sejumlah besar energi surgawi untuk mentransfer jiwa Zhao Yi ke dalam pedang surgawi, dia bisa membunuh Ling Tianhao dengan satu jari. Siapapun penasaran dengan tingkat kultivasi Ting Er. Sebenarnya dia pemimpin sekaligus putri Kaisar Abadi Qingling klan surgawi. Ting Er memiliki tingkat kultivasi tertinggi kelima di antara makhluk surgawi. Jika tidak salah, kultivasinya berada di menginjak setengah surga langkah ketiga. Jika tidak salah, nanti dia akan memukul mundur Tian Yuzi dengan pedang surgawi. Kemudian Ting Er menggunakan sisa kekuatannya untuk memindahkan roh pedang satu persatu pada pedang surgawi yang berisi jiwa Zhao Yi. Di saat satu pedang surgawi hilang, rohnya itu jatuh. Melihat ini, Ling Tianhao bergerak maju untuk merebutnya. Namun Tian Mozi muncul dari kerumunan mengeluarkan 3 kristal merah ke arahnya dan meledak. Tiba-tiba sebuah pusaran dari langit muncul. Tangan raksasa yang mendominasi turun dari langit, memberikan tekanan luar biasa dan luka serius pada Ling Tianhao. Juga sangat marah dengan tindakan Tian Yuzi ini. Wang Lin sangat terkejut, dia tidak menyangka akan melihat Tian Yuzi di sini. Memanfaatkan kesempatan ini, Tian Mozi bergegas mengambil satu pedang surgawi dan pergi. Ling Tianhao sangat marah dan bersumpah akan memusnahkan saktenya. Pada akhirnya, Ling Tianhao mendapatkan satu pedang surgawi. Tapi Ting Er